Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa materi ulumul hadis. Materi pertama yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis itu ada dua periode. Pertama, periode kenabian. Periode kenabian juga bisa disebut dengan asrun wahyi wa takwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode inilah hadis lahir berupa sabda, akwal, perkataan, af'al tentang pekerjaan, takrir yaitu tentang kebiasaan. Berfungsi untuk menerangkan Al-Quran, untuk menegakkan syariat Islam dan pembentukan masyarakat Islam. Hadis periode ini juga karena beliau masih hidup, yaitu bisa juga disebut dengan sumber hadis, karena beliau juga bisa disebut sumber hadis, ketetapan hadis. Periode kedua yaitu tentang sahabat bisa juga disebut dengan masa pembatasi dan menyedikitkan riwayat. Kenapa? Karena beliau wafat pada 11 Hijriah. Alasannya kenapa membatasi dan menyedikitkan riwayat? Karena agar pasal mensyaratkan atau sahabat tidak asal meriwayatkan. Yang kedua, agar mereka berhati-hati dalam meriwayatkan. Seperti apa? Abu Bakar mensyaratkan adanya sanksi dalam meriwayatkan hadis tentang waris. Contohnya Umar bin Khattab juga mensyaratkan sanksi seperti riwayat Ubay bin Ka'ab tentang Utsman, dan Ali agar yang agak langgar dalam hal riwayat. Itu tentang masa sahabat. Ada juga 7 sahabat yang menghafal hadis dari 1000 ke atas. Yaitu ada 7 sahabat. Pertama, sahabat Abdurrahman bin Sakhrin, yaitu menghafalkan 5374 hadis. Yang kedua, Abdullah bin Umar, ada 2630 hadis. Ada Anas bin Malik, yaitu 2286 hadis. Ada Aisyah, yaitu menghafalkan 2210 hadis. Ada Abdullah bin Abbas, yaitu 1660 hadis. Ada Jabir bin Abdullah, ada menghafalkan 1540 hadis. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu menghafalkan 1170 hadis. Itu tentang sejarah perkembangan hadis. Yang kedua, materi kedua yaitu tentang pengertian rijalul hadis. Rijalul hadis yaitu dari dua kata, rijal dengan al-hadis. Rijal yaitu dari bentuk jamak rajulun yang artinya seorang laki-laki banyak. Rijal di dalam hadis yaitu yang bermakna orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya. Itu tentang rijalul hadis. Ada juga syarat-syarat rijalul hadis, yaitu pertama adil. Adil di sini adalah dalam konteks Islam. Ini orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti apa? Muslim, sudah baligh yaitu mumayyiz, berkasihat yaitu bukan orang gila, ya, tidak fasik yaitu tidak melakukan dosa kecil, dan kelima yaitu menjaga muruah yaitu menjaga harga diri. Gelar-gelarnya rijalul hadis, pertama ada al-musnid, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Ada juga at-talib, yaitu orang yang sedang membawa, yaitu ada al-hafidz, yaitu lebih tinggi derajatnya. Ada juga al-muhaddis, juga al-hujjah. Itu tentang gelar dari hadis. Yang ketiga itu materi tentang hadis, khabar dan asar, atau juga disebut dengan mustalah hadis.
Mustalah hadis adalah ilmu yang menjadi alat untuk melihat kondisi seseorang, periwayatan hadis diterima atau ditolaknya. Itu tentang mustalah hadis. Faedahnya apa? Itu untuk melihat riwayat-riwayat yang diterima atau yang ditolaknya. Di pembagian mustalah hadis itu ada hadis, ada asar, ada khabar. Yang pertama hadis. Itu hadis adalah ma udifa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli au fi'lin au takdirin au usbin. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik di dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sepertujuan maupun sifat. Itu tentang hadis. Yang kedua khabar. Khabar adalah segala sesuatu, al-khabru ma udif ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-khiri, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada lainnya. Khabar dengan hadis itu sama, cuman khabar ini lebih meluas saja. Yang ketiga itu asar. Ma'udifa dan Nabi ma'udifa sahabi wa tabi'in, yaitu sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Itu perbedaan tentang khabar, hadis dan asar. Materi keempat yaitu tentang pengertian tahammul hadis. Tahammul merupakan masdar dari fi'il madi hammalah yang berarti menanggung. Itu tentang tahammul. Tahammul dalam istilah yaitu menerima hadis atau menanggung hadis menurut ulama ahli hadis bagaimana tertulis dalam kitab tafsirnya mustalah hadis, yaitu at-tahammulu maknahu talaqqah hadis wa akhadahu anis syuyukh, yaitu artinya tahammul artinya menerima hadis dan mengganti syekh atau guru, atau mengambil dari syekh atau guru. Itu tahammul. Cara-cara tahammul hadis itu ada as-sama. As-sama artinya mendengarkan, maksudnya adalah seseorang rawi mendengarkan lafaz dari guru atau syekh. Itu contohnya tersebut membacakan atau menyebut matan hadis bersama sanadnya. Ada juga al-ardu, yaitu apa? Ardu membaca dengan hafalan dalam metode ini. Seseorang murid membacakan hadis sedangkan guru mendengarkan. Ada al-munawwalah. Al-munawwalah adalah memberi, maksudnya adalah guru memberikan kepada muridnya seperti kitabnya untuk berikan kepada muridnya. Ada juga al-muqatabah. Al-muqatabah yaitu tertulis. Maksudnya metode di sini adalah seorang guru menulis apa yang ia dengar untuk murid yang hadir ataupun yang tidak hadir. Itu. Yang ketiga pengertian ada wal hadis. Artinya memaksakan pekerjaan pada waktunya atau menyampaikan kepadanya secara terminologi. Ada terminologi. Ada juga memiliki pengertian meriwayatkan hadis dan menyampaikan kepada orang lain menggunakan bentuk kata tertentu. Ada juga lafaz-lafaz dalam ada al-hadis. Memang ada sesuatu tempat, ada khusus lafaz-lafaz apa saja tentang ada al-hadis. Itu dalam pertama yaitu tentang sama. Contohnya lafaznya sami'tu, aku mendengar. Yang kedua bisa haddasana atau haddasani, memberitakan kepada kami. Ada juga akhbarna. Itu juga ada qala li. Ada juga zakarni, menyebutkan padaku. Itu tentang hadis at-tahammul wal ada. Lafaz-lafaznya. Yang kedua lafaz ardu. Seperti apa ardu? Yaitu qara'tu fulan, juga bisa qara'tu fulan. Itu lafaznya. Juga haddasana qara'tu fulan, juga bisa.
Yang ke itu metode al-ijazah, cara lafaznya, yaitu tentang contohnya ijazah, ajaztuk sahihin. Itu. Yang metode al-munawwalah, yaitu si fulan memberikan hadis kepadaku dan memberikan ijazah untuk meriwayatkannya. Contohnya ijazani juga bisa lafaznya. Memberikan kepada kami atau memberikan kepada kami dengan metode munawwalah, yaitu haddasana munawwalah juga bisa. Yang ke metode al-muqatabah, yaitu contohnya katabani fulan, yaitu sefulan menulis kepadaku, juga bisa menulis kepadaku. Itulah tentang sejarah atau beberapa materi yang saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.